Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LK Fisika dan Pariwara, tepatnya pembahasan soal kelas 12 bagian bab 5 uji kompetensi 1 bagian yang B. Oke, untuk adik-adik yang pengen lihat pembahasan bagian yang A, silakan lihat aja linknya di kolom deskripsi. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan soalnya. Arus listrik bolak-balik mengikuti fungsi I sama dengan 2 sin 100 pt. Artinya, nilai 2 ini adalah nilai dari arus maksimum, atau bisa kita tuliskan sebagai IM, dan 100 pi ini adalah nilai dari omega. Nah, kenapa? Karena untuk persamaan arus sesaat itu adalah I maksimum ya sin omega T. Nah, makanya yang tadi duanya adalah arus maksimum dan 100 pi itu adalah nilai dari omega. Oke, kita lanjut ke soalnya. Tentukanlah arus maksimum, arus puncak-puncak, arus root mean square, dan frekuensi sumber. Nah, untuk nilai dari arus maksimum tadi sudah saya jelaskan ya, bahwasanya nilainya adalah 2 ampere. Kemudian kalau untuk nilai dari arus puncak-puncak, kita bisa menghitung dari persamaan 2 dikali I maksimum atau 2 dikali dengan 2 ampere, yaitu sebesar 4 ampere. Nah, yang terakhir adalah IRMS, yaitu I maksimum dibagi akar 2. Nah, I maksimumnya adalah 2 ampere ya, kemudian dibagi dengan akar 2. Nah, kalau dia seperti ini adik-adik harus dirasionalkan. Caranya adalah masing-masingnya itu dikalikan dengan akar 2. Sehingga bisa dituliskan seperti ini. Oke, nah. Berarti ini kan dia 2 akar 2 ya. Akar 2 dikali akar 2 adalah 2. Sehingga bisa dicoret dan diperoleh hasil sebesar akar 2 ampere. Terakhir kita tinggal menghitung nilai dari frekuensi sumbernya. Nah, di sini kita bisa hitung dengan menggunakan persamaan dari omega sama dengan 2πf. Masukin omeganya 100 pi, kemudian masukin lagi ya sama dengan 2πf. Nah, ini artinya ya adik-adik, f itu adalah 100 pi dibagi dengan 2 pi. Nah, makanya hasilnya sebesar 50 Hz. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Tegangan listrik yang dihasilkan suatu generator memiliki fungsi V sama dengan 2 sin pi per 2T. Jika V dalam volt dan T dalam sekon, nilai tegangan sesaat setelah 1 sekon sama dengan tegangan maksimumnya. Benarkah pernyataan tersebut? Nah, jadi di sini kita diminta untuk membuktikan ya, apakah benar bahwasanya nilai dari V maksimum sama dengan nilai tegangan sesaat setelah 1 sekon. Nah, untuk nilai dari V maksimumnya itu adalah 2 volt. Kenapa? Karena persamaan dari V itu adalah Vm sin omega T. Oleh sebab itu V maksimumnya adalah 2 volt. Nah, sekarang kita bakal menghitung berapa nilai dari V sesaatnya. Caranya adalah adik-adik tinggal substitusi aja nilai T sama dengan 1 detik ke persamaan ini, sehingga dia menjadi seperti ini. Lalu setelah dimasukin ya 1 detiknya, tinggal dikalikan aja dan diperoleh hasil sebesar 2 sin pi per 2. Nah, sin pi per 2 itu sama aja dengan sin 180 derajat dibagi 2, yaitu sin 90 derajat. Nah, sin 90 derajat itu adalah 1 nilainya, sehingga 2 dikalikan 1 adalah 2 volt. Nah, setelah itu kita tinggal melihat ya apakah benar statementnya. V maksimum nilainya adalah 2 volt dan V sesaatnya adalah 2 volt. Artinya V sesaat sama dengan V maksimum. Kita masuk ke pembahasan soal yang terakhir. Hambatan 50 ohm mempunyai tegangan AC maksimum sebesar 142 volt. Artinya ini adalah nilai dari Vmax.
Yang ditanyakan adalah tentukan arus efektif yang mengalir pada hambatan tersebut. Berarti dia menanyakan berapa nilai dari arus I efektif atau I efektifnya. Langsung aja, di sini kan kalau kita menghitung arus efektif, kita menggunakan persamaan dari I maksimum per akar 2. Nah, karena kita belum tahu nih nilai dari I maksimumnya, sehingga harus kita hitung terlebih dahulu. Nah, di sini kita menghitungnya menggunakan persamaan dari Vm sama dengan Im dikali R. Vm-nya masukin sebesar 142 volt, nilai yang dari sini, kemudian R-nya adalah 50 ohm. Artinya, I maksimum itu adalah 142 volt dibagi dengan 50 ohm, sehingga diperoleh hasil sebesar 2,84 ampere. Setelah dapat nilai dari I maksimum, tinggal kita masukin ke sini. Oke ya, kemudian dibagi dengan akar 2. Nah, sama seperti yang sebelumnya, karena ada akar 2 di bawah ya, sehingga harus kita rasionalkan dengan dikalikan dengan akar 2, sehingga ntar diperoleh hasil ya 2,84 akar 2 per 2 ya. Akar 2 kali akar 2 itu adalah 2, kemudian 2,84 nya bisa dibagi dengan 2, hasilnya adalah 1,42, kemudian akar 2 nya tinggal tulis ulang aja. Oke, sekian dulu pembahasan video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.